Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kitab Al-Usul As-Salasah. Kemudian beliau berkata, fa idza qila laka, apabila dikatakan kepada kamu, artinya kalau kamu ditanya, mal usulus salasah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apakah itu tiga pokok yang wajib di atas setiap manusia untuk mengenalnya? Karena kan buku ini judulnya apa? Al-Usul As-Salasah, tiga pokok. Di sini beliau mengatakan, apa sih tiga pokok itu? Kata beliau, faqul, jawablah. Ma'rifatul abdi rabbah. Yang pertama yaitu mengenal Allah. Mengenal siapa? Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadinahu, yang kedua mengenal agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga mengenal nabinya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia tiga landasan atau tiga pokok yang harus kita pelajari, wajib kita kenal. Mengenal Allah, mengenal agama Allah, mengenal Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ma'rifatullah takunu bi asbabin. Mengenal Allah itu dengan beberapa sebab. Minha an-nazar wa tafakkur fi makhluqati azza wa jal. Mengenal Allah dengan cara melihat dan memikirkan makhluk-makhluknya. Iya. Jadi kalau kita pergi kemanapun, Pak, usahakan jadilah orang yang suka berpikir, menggunakan akal pikiran kita ya untuk memperhatikan makhluk-makhluk Allah. Kalau kita melihat semut misalnya, coba pikirkan baik-baik, bagaimana Allah menciptakan semut. Iya, makhluk yang sangat kecil, tapi subhanallah luar biasa. Dia tidak punya mata, tapi dia bisa berjalan tanpa tersesat. Bagaimana Allah ciptakan nyamuk dan yang lainnya. Fa inna dzalika yuaddi ila ma'rifati wa ma'rifati 'azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Nah, kalau kita memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah nih, itu bisa menimbulkan apa? Mengenal Allah. Iya, mengenal akan kekuasaan Allah yang luar biasa. Mengenal bahwasanya hikmah Allah yang luar biasa dan rahmat serta kasih sayangnya. Ternyata ya,
yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Semua ada manfaatnya. Walaupun terkadang kita tidak tahu manfaatnya apa. Tapi kita yakin tidak mungkin Allah melakukan itu sia-sia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 185, "Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'." Tidakkah mereka melihat apa yang ada dalam kerajaan langit dan bumi ini, dan apa yang Allah ciptakan dari segala sesuatu? Lihat, Allah mengatakan, tidakkah mereka melihat? Melihat di sini bukan cuma melihat bengong gitu, Pak. Melihat yang dimaksud di sini itu memperhatikan, merenungi. Kalau bisa kita meneliti, bagus. Ya. Bagaimana Allah ciptakan makhluk-makhluk itu untuk menjaga keseimbangan alam. Iya, ada makhluk karnivora, ada herbivora, ada omnivora, makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah. Dia tidak punya kaki seperti cacing dan yang lainnya, yang ternyata manfaatnya untuk kesuburan tanah luar biasa. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa qala azza wa jalla, Allah juga berfirman dalam surat Saba ayat 46, Innama a'idzukum biwahidah. Sesungguhnya aku hanyalah memberikan peringatan kalian dengan satu perkara. Antaqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Itu kalian cobalah berdiri, ya, untuk Allah, baik berdua atau sendiri-sendiri, terserah. Kemudian coba kamu berpikir. Allah mengatakan kemudian kamu berpikirlah. Disuruh menggunakan akal pikiran. Jadi akal pikiran kita ini, Pak, sayang kalau cuma mikirin kuliner aja. Sayang kalau kita pikirannya cuma mikirin aww aja, syahwat aja. Iya, terlalu rendah. Yang bagus itu kita gunakan akal pikiran kita itu untuk yang lebih dari itu. Memikirkan tentang makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Iya. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulil albab. Siapa sih ulil albab? Orang-orang yang punya pikiran, orang-orang yang punya akal. Ya, seakan-akan Allah mengatakan apa? Kalau orang yang nggak pakai akal, yang nggak punya akal, maka mereka nggak bisa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Itu menunjukkan, akhi, Allah ciptakan untuk kita akal itu supaya berpikir. Allah juga berfirman dalam surat Yunus ayat 6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya perbedaan malam dan siang, ya, pergantian siang dan malam, dan apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, terdapat tanda-tanda atau ayat-ayat bagi orang yang bertakwa. Kota Islam, saudaraku seiman. Nah ini, akhi, jadi kenali Allah yang pertama ini, yaitu dengan melihat ayat kauniyah. Antum kalau pergi ke gunung, ya,
hiking dan yang lainnya. Jangan cuma hiking doang, Mas. Gunakan itu untuk tadabur. Tadabur alam, istilahnya gitu ya. Walaupun sebetulnya yang bagus itu tafakur. Cuma kebanyakan kita ini ya, tadaburnya itu nggak menghasilkan apa-apa, Mas. Tadaburnya itu cuma hanya ngelihat keindahan aja, wih indah ya, wih bagus ya, udah selesai. Keindahan itu tidak menimbulkan ya pengenalan terhadap Allah. Nggak ingat kalau Allah penciptanya maha indah. Yang konsekuensinya tentunya syariatnya juga indah. Ya. Demikian pula takdirnya pun indah. Dan semua yang Allah lakukan itu indah. Nah, tujuan tadabur apa? Tadabur alam apa sih? Untuk menambah keimanan, menambah keyakinan. Tapi kalau tadabur alamnya malah maksiat, naudzubillah, banyak di gunung-gunung ya, pengalaman saya ke gunung-gunung tuh, ya banyak orang malah berbuat maksiat, Mas, di gunung-gunung itu, ya, bukan malah takut kepada Allah, apalagi di gunung-gunung yang berapi gitu ya. Mereka camping dan yang lainnya, bukannya takut sama Allah, malah ada yang zina dan yang lainnya. Gimana kalau saat itu meleduk gitu, ya, meletus ikhwat Islam saudaraku seiman. Kemudian kata beliau, min asbabi ma'rifatil abdi rabbah an-nazar fi ayati syar'iyyah. Di antara sebab-sebab mengenal Allah yaitu melihat ayat-ayat syar'iyah. Apa itu? Berupa apa? Wahyu. Yang ada di mana? Dalam Al-Quran. Dan apa? Dalam hadis. Iya. Allah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang banyak itu. Allah mengatakan misalnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Kita lihat ya, ayat kursi ini isinya tentang Allah, Pak. Makanya ayat kursi itu ayat yang paling agung, Pak. Kenapa? Karena isinya memang untuk tentang sifat Allah semuanya. Allah la ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-Hayy Al-Qayyum, yang maha hidup, yang lagi maha berdiri sendiri, mengurus hamba-hambanya. Iya. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Allah tidak ditimpa sinah, ngantuk, tidak pula tidur, yang menunjukkan akan hidupnya Allah itu sempurna. Beda dengan manusia. Manusia hidup tapi ngantuk, butuh tidur, butuh istirahat. Sedangkan Allah nggak butuh. Iya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah yang ada di langit dan semua milik Allah. Termasuk kita milik Allah. Iya. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Nggak ada. Siapapun yang mau ngasih syafaat harus seizin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Wala yuhitsuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka manusia tidak bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Lihat, Pak,
Isinya tentang mengenal Allah. Surat Al-Ikhlas isinya apa? Allah. La qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, satu-satunya. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada yang bisa sebanding dengan Allah. Renungkan ini, Pak. Di situ Allah sedang memperkenalkan dirinya. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran. Kalau antum baca, yang sering baca Al-Quran dengan terjemahnya, insya Allah antum akan kenal Allah. Masalahnya yaitu kitanya nggak pernah baca Quran, Mas. Kalaupun baca Quran terkadang nggak baca artinya, Mas. Pikirannya gimana, cuma khatam. Tapi coba kalau kita sekalian baca artinya, kalau bisa baca tafsirnya, Masya Allah, itu semakin, Pak, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, wa minha ma yulqillah azza wa jalla fi qalbil mu'min min ma'rifatillah hatta ka'annahu yara rabbahu ra'yal 'ain. Ya, seorang hamba semakin dia mengenal Allah, maka seakan-akan dia melihat Allah dengan mata kepalanya, padahal dia tidak melihat Allah. Tapi saking dia mengenal Allahnya, Pak. Makanya Rasulullah sabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yara." Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tuh. Iya. Ini mengenal Allah. Wallahi, Pak, hati kita ini gak bakalan hidup tanpa mengenal Allah, Pak. Hati manusia itu gak bakalan bahagia kalau tidak kenal Allah. Mengenal Allah itu sumber kebahagiaan, Mas. Ya, hatta antum orang kaya punya berbagai macam kenikmatan, tapi kalau antum gak kenal Allah, ana yakin antum gak bakalan hidup bahagia selamanya di dunia dan akhirat, abadan. Karena memang Allah sudah fitrahkan manusia, hatinya itu ya ingin mengenal Tuhannya. Antum lihat di barat dan di negeri-negeri kafir yang mereka itu tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya bagaikan binatang ternak sudah. Mereka pun tidak merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Hati mereka bagaikan tersiksa. Iya. Tapi setelah mereka kenal Islam, kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, banyak di antara mereka merasakan kenikmatan yang hakiki, Pak. Iya. Ini mengenal Allah. Yang kedua yaitu mengenal apa? Agamanya. Kata beliau, ay ma'rifatul asli tsani wa huwa dinuhu alladhi kullifa al-'amalu bih wa ma tadammanahu min al-hikmati war rahmah wa masalih al-khalqi wa dar'il mafasidi anha. Itu mengenal pokok yang kedua, mengenal agama Islam, di mana kita, Pak, diberikan beban oleh Allah untuk mengamalkan agama Islam. Iya. Kenali agama kita apa? Dasar agama kita apa? Rukun Islam berapa? Rukun iman itu apa? Banyak di antara kita KTP-nya Islam, tapi sholat kagak. Iya, KTP-nya Islam, tapi akhlaknya kayak bukan orang Islam, Pak. Kenapa demikian? Yaitu karena nggak pernah ada keinginan untuk mengenal agamanya itu apa sih. Iya. Nah, setiap kita kenali agama Islam, Pak, kenali. Ini agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
agama yang hanya satu-satunya yang Allah ridhai. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah apa? Islam. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min." Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Mengenal agama itu penting, Pak, harus dengan dalil. Nggak cukup hanya sebatas kata anu, kata kiai anu, kata ini, tidak bisa. Karena agama Islam itu agama ilmiah, Mas. Agama Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk hanya membeo aja. Tapi agama Islam menyuruh kita untuk mengenal apa sih dasarnya, apa dalilnya. Agama kita ilmiah, Mas. Nggak kayak agama-agama yang lain yang kerjanya cuma ngebio aja. Iya. Kalau agama Islam, Masya Allah, antum mau takbiratul ihram harus jelas dalilnya. Gimana caranya takbiratul ihram? Iya, ngangkat tangannya gimana? Sejajar dengan apa? Wah, itu ada dalilnya tuh. Antum ruku, bagaimana cara rukunya? Apa bacaannya? Ada dalilnya tuh. Apalagi masalah akidah, harus jelas dalilnya mana, dasarnya apa. Jangan cuma sebatas meyakini tanpa nggak tahu dasarnya apa. Seperti di masyarakat terkadang ada keyakinan yang kalau kita tanya dalilnya mana, nggak ada. Ya, hurufat, tahayul. Di masyarakat kita banyak nggak, Mas, kayak gitu, Mas? Banyak. Keyakinan mereka adanya hari sial, mana ada dalilnya. Keyakinan mereka katanya kalau perempuan bunting itu terus ada geledek surah apa gitu. Keyakinan mereka katanya kalau perempuan bunting nggak boleh pakai anduk di leher, biar katanya bayinya nggak kelilit. Mana ada dalilnya coba? Iya. Secara akal pun nggak masuk di akal. Makanya agama kita ini pertama sesuai dengan fitrah, yang kedua sesuai dengan akal, yang ketiga sesuai dengan apa? Setiap kondisi dimanapun kita berada. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Yang ketiga, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenali, Pak. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, secara keseluruhan. Pertama, kita mengenal fisik Rasulullah. Yang kedua, mengenal akhlak Rasulullah. Yang ketiga, ini yang paling penting, paling urgen, mengenal ajaran Rasulullah. Apa yang beliau ajarkan, berupa akidah, ibadah, muamalah, dan yang lainnya. Mengenal juga bagaimana kehidupan beliau sehari-hari, di keluarganya, di rumahnya, bagaimana adab-adab Rasulullah, adab makan, adab minum, adab tidur, adab jima. Ya, coba pelajari, Pak. Karena Rasulullah SAW itu uswah, suri tauladan. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik, Masya Allah. Wallahi, Pak, kalau kita jadikan Rasul sebagai suri tauladan kita, pasti kita menjadi manusia yang mulia, yang luar biasa. Tapi kalau antum jadikan selain Rasulullah sebagai suri tauladan, nyeleneh.
Ya, antum misalnya mau menjadikan suri tauladan antum siapa? Bintang film, ya. Atau antum suri tauladannya siapa? Penyanyi, ya. Antum suri tauladannya siapa? Orang terkenal, seorang ahli filosof. Ya akhi, mereka bukan orang-orang yang mulia. Tapi kalau antum menjadikan Rasul sebagai suri tauladan, antum mulia. Bahkan antum akan menjadi manusia yang sempurna. Ya. Saudaraku seiman. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasul itu wajib, Pak. Membenci Rasul itu kufur. Bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku yang paling ia cintai. Ia lebih cintai daripada anaknya, bapaknya, dan seluruh manusia. Iya. Dan mencintai Rasul itu hakikatnya dengan apa, Pak? Dengan ittiba, dengan cara mengikuti Rasul. Baru itu namanya cinta Rasul. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Tuh lihat. Iya. Nah ini saudaraku seiman. Jadi inilah 3 landasan utama. Dan 3 ini yang akan ditanya di kuburan, Mas. Di kuburan setiap kita akan ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Saya udah hafal Ustaz, gampang, bisa jawab. Ya akhi, di kuburan itu jawabannya bukan dengan hafalan. Di kuburan itu dengan apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kita di dunia berusaha mengenal Allah, ya mengenal Allah dengan sifat-sifat dan namanya, dan berusaha tunduk dan patuh kepada Allah, mentauhidkan Allah, antum bisa jawab, siapa Tuhanmu? Maka antum akan berkata dengan mantapnya, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Iya. Makanya disebutkan dalam riwayat Bukhari, ketika orang beriman ditanya siapa Tuhanmu, si orang beriman ini berkata, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Ketika ditanya siapa nabimu, dengan mantapnya dia berkata, ia adalah Muhammad. Aman nabi wa taba'na wa saddaqnah. Kami dahulu mengimaninya, mengikutinya dan membenarkannya. Lalu kemudian diluaskanlah kuburannya, kata Rasulullah. Sejauh mata memandang, diberikan cahaya. Iya, diberikan kenikmatan-kenikmatan di dalam kuburnya. Kenapa? Karena dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Adapun orang yang kafir atau orang yang fasik, ketika ditanya siapa Tuhanmu, apa jawabnya? Kata Rasulullah, la adri, nggak tahu. Innama sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Aku cuma mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku ikut-ikutan aja. Ditanya lagi, siapa nabimu? Nggak tahu. Kata Rasulullah, yadhrabu bimitraqatin min hadid. Lalu ia dipukul dengan martil besi. Fayasihu sayhah. Dia pun berteriak sekeras-kerasnya. Isma'uha man yaliha. Dan didengar oleh makhluk yang ada di sekitar kuburan, kecuali jin dan manusia. Iya. Kenapa? Nggak bisa jawab. Makanya apa? Ujian kita pertama di kuburan tuh ini nih, 3 perkara ini, ujian kita pertama ini. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu?
Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Baik, kita lanjutkan. Fa idza qila laka. Di sini beliau akan memulai pembahasan dari yang pertama dulu, yaitu mengenal Allah. Apabila kamu ditanya, man rabbuka? Man, kalau kamu ditanya, siapa Tuhanmu? Faqul, jawab, Rabbi Allah, alladzi rabbani, wa rabba jami'al alamina bina'amihi. Katakan, Rabbku Allah, yang telah mentarbiah aku, dan mentarbiah seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Ya. Ini akhi, jawab bahwa Tuhan kita siapa? Allah. Dan ini sebetulnya fitrah setiap manusia. Setiap manusia punya fitrah mengakui adanya apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang fitrahnya udah rusak, mas. Allah berfirman, khalaqtu ibadi hunafa fajtalatu syayatin. Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, ya. Lalu setan pun apa? Melencengkan mereka itu, Pak. Makanya kita lihat di zaman sekarang ini banyak banget, Pak, orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Ateis, banyak itu. Ya. Kenapa? Yaitu kena syubhat syaitaniyah, kena syubhat setan. Orang kayak gini kasihan, Pak, harus kita debat. Ya. Tanya kepada mereka seperti dahulu Abu Hanifah berdebat dengan orang-orang ateis yang tidak beriman akan adanya pencipta. Kata Abu Hanifah apa? Ya, kita akan bertemu insyaAllah berdebat pada hari tanggal sekian. Setujulah, kemudian pada hari hanya Abu Hanifah rupanya Pak terlambat datang, Pak. Kemudian sesampainya di tempat untuk berdebat, Abu Hanifah berkata, maaf saya terlambat, karena tadi saya melihat kayu-kayu berjalan sendiri dan tiba-tiba membuat kapal sendiri. Lalu ia berlabuh sendiri dan memuat barang sendiri. Apa kata orang ateis? Kamu orang gila ya? Loh, kenapa gila? Mana mungkin kapal bisa menciptakan dirinya sendiri? Mustahil, kata dia. Apa kata Abu Hanifah? Lalu alam semesta yang begitu besar dan rapih seperti ini, mana mungkin jadi dengan sendirinya? Maka diamlah, Pak. Nggak bisa jawab itu, Pak. Orang-orang ateis itu. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka orang yang tidak percaya adanya Tuhan, kita jadikan kenal dulu siapa Tuhannya. Siapa pencipta langit dan bumi. Adanya orang-orang yang berbuat syirik, akibat daripada ini, Pak. Nggak tahu siapa Tuhannya. Orang yang menyembah sapi, dia kira Tuhannya sapi. Padahal kalau ditanya aja fitrahnya, kamu yakin nggak sih sapi yang menciptakan langit dan bumi? Secara fitrahnya pasti akan mengatakan apa? Nggak mungkin, mas. Makanya Allah mengatakan apa? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, jadi dengan sendirinya? Ataukah mereka menciptakan dirinya sendiri? Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Mereka sendiri tidak yakin, kata Allah. Masya Allah. Sebuah pertanyaan yang menghancurkan kesyirikan, ya ateisme sehancur-hancurnya pertanyaan ini, Pak. Iya.
Kita lanjutkan, kata beliau. Maka katakan, jawab, Tuhanku Allah. Dialah yang telah menciptakan aku dan menciptakan seluruh alam semesta ini. Ya. Wa huwa ma'budi laisa mali ma'budun siwah. Dan dialah Allah yang aku ibadahi dan aku tidak memiliki sembahan kecuali Allah saja. Seakan beliau mengatakan begini, Pak. Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka dialah Allah yang berhak diibadahi. Adapun yang tidak bisa menciptakan langit dan bumi, maka tidak berhak untuk apa? Diibadahi. Iya. Kamu menyembah matahari, menurut kamu matahari yang menciptakan langit dan bumi? Mana buktinya bahwa matahari menciptakan langit dan bumi? Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik semesta alam, alam semesta. Wa kullama siwallahi alam wa ana wahidun min dhalikal alam. Dan semua selain Allah itu alam. Dan aku termasuk salah satu yang termasuk alam yang Allah ciptakan. Nah, setelah diperkenalkan siapa Tuhannya, siapa Tuhanmu, Allah. Oke. Kemudian beliau menggiring lagi, Pak. Masya Allah. Iya. Fa'iza qila lak. Apabila kamu ditanya lagi, bima arafta rabbak, dengan apa kamu mengenal Tuhanmu? Dengan apa kamu mengenal Tuhanmu? Setelah dikasih tahu Tuhanmu Allah loh. Sekarang ada pertanyaan lagi. Terus bagaimana kita mengenal Allah? Dari mana kita tahu bahwa itu Allah? Faqul bi ayatihi wa makhluqati. Katakan, aku mengenal Tuhanku dengan melalui ayat-ayat dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayatnya siang dan malam, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi samawati sab'u wal arduna sab'. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluknya adalah 7 langit dan 7 bumi dan yang ada di antara keduanya. Iya. Subhanallah. Ikhwatal Islam. Karena ciptaan itu akan menunjukkan kepada penciptanya. Ya, penyair mengatakan wa kullu fa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu itu pasti terdapat ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu Esa. Langit dan bumi, Pak, yang satu sama lain bertautan, bukankah menunjukkan bahwa penciptanya satu? Di bumi ini, Pak, buminya satu, makhluk-makhluknya semua bermacam-macam. Ada binatang, ada manusia, ada tumbuhan. Allah turunkan hujan, semuanya hidup. Pertumbuhan butuh air, binatang butuh air hujan, manusia butuh air hujan. Bukankah itu menunjukkan bukti bahwa penciptanya satu? Allah berfirman, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu itu hidup. Masya Allah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya apa? Ya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar
wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara ayat-ayatnya malam dan siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan, jika memang kalian orang-orang yang beribadah kepadanya saja. Iya. Subhanallah. Di sini Allah mengingatkan bahwa matahari dan bulan itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah juga berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahar yatlubu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian siapa? Yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari, Mas? 6 apa 7? Siapa yang bilang 7 tadi? Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Nah, sekarang hari ke-7-nya ngapain? Masuk. Itu perkataan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan apa? Iya. Allah beristirahat di hari yang ke-7 karena kecapean. Iya. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Allah tidak pernah ditimpa rasa capek. Tidak sama sekali. Iya. Tapi di hari ke-7 itu Allah menciptakan Nabi Adam. Ya, Allah menciptakan Nabi Adam. Ya, kemudian Allah meniupkan roh di sore harinya, yang kemudian jadilah manusia dengan sempurna. Itu menunjukkan akan keistimewaan manusia, Pak. Ya, keistimewaan siapa? Manusia. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan Allah menyebutkan dalam ayat yang lain ya, bahwa Allah menciptakan bumi itu dalam 2 hari. Fi yaumain. Setelah Allah ciptakan bumi 2 hari, Allah pun menciptakanlah langit dan meluaskannya. Iya. Kita lanjutkan. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, summa stawa 'alal 'arsy. Allah pun beristiwa di atas arasy-Nya. Apa itu arasy, Pak? Arasy itu kalau dalam bahasa Arab, arasy itu artinya ranjang. Iya. Tapi hanya Allah yang Maha tahu, Pak, bentuknya bagaimana. Allah beristiwa di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy, enggak. Justru arsy butuh kepada Allah. Bagaimana cara beristiwanya ya nggak boleh tanya. Imam Malik pernah ditanya bagaimana cara beristiwa. Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu secara bahasa Arab sudah diketahui maknanya. Wal imanu bi wajib, mengimaninya apa? Wajib. Wal kaifu majhul, cara bagaimana istiwanya kita tidak tahu. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana caranya itu yang bid'ah. Iya. Yukshil lailan nahar yatlubu hasisa. Allah menutup siang dengan malam. Begitu dengan cepatnya. Ya, setelah datang siang segera ditutup oleh malam. Malam ditutup lagi oleh siang. Demikian terus dengan cepatnya.
Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrih. Matahari, bulan, bintang-bintang semua ditundukkan dengan perintahnya. Allah ciptakan matahari untuk kepentingan manusia juga, Pak. Dengan adanya matahari, Masya Allah, berbagai macam manfaat-manfaat yang bisa kita rasakan. Iya. Adanya siang, adanya malam, wah Masya Allah. Di waktu malam kita bisa istirahat. Iya, bayangkan kalau siang terus atau malam terus, Masya Allah. Wan nujumu musakharatin bi amri. Demikian pula bintang-bintang. Allah ciptakan bintang-bintang. Dalam Al-Quran ada 3 ya, fungsi. Yang pertama apa? Rujuman lisyayatin, untuk melempar setan. Yang kedua apa? Itahtadu biha, ya, untuk jadi kompas, mengenal arah kiblat, ya, timur, barat. Cuman masalahnya, Pak, kalau di zaman dahulu ya, mereka bisa melihat bintang untuk jadiin kompas. Kalau sekarang nggak bisa, Pak. Siapa di antara antum yang bisa? Ana juga nggak bisa. Untuk mengetahui arah ke barat, arah ke timur dengan cara melihat bintang. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah diganti ada kompas. Dan kita tidak pernah diajarkan bagaimana menjadikan bintang sebagai petunjuk arah. Iya. Padahal Allah menciptakan bintang itu diantaranya sebagai petunjuk arah. Kemudian fungsi yang ketiga apa? Penghias langit. Ya. Menghiasi langit. Jadi indah langit itu, Pak. Ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah. Allah di sini membedakan antara penciptaan dengan perintah, Pak. Berarti itu menunjukkan beda antara ciptaan dan perintah. Al-Quran termasuk ciptaan atau perintah? Perintah. Iya. Tidak termasuk ciptaan? Tidak. Allah mengatakan ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah milik Allah lah ciptaan dan perintah. Dan Al-Quran itu tidak termasuk ciptaan. Dalilnya mana? Firman Allah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Ya. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha mulia Allah rabbul alamin. Ini akhi. Ya, jadi kenali Allah dan yakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang kita apa? Ibadahi. Ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Kemudian beliau berkata, "War-Rabbu wal-Ma'bud." Dan Rabb ya adalah al-Ma'bud yang diibadahi. Rabb itulah yang diibadahi. Beliau sebutkan ini, Pak, agar kita paham bahwa yang berhak diibadahi itu adalah pemilik langit dan bumi. Dan pernah saya sampaikan di sini, Pak, keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy, ibadah itu boleh untuk selain Allah. Orang-orang Quraisy meyakini cukup kita yakin Allah pencipta langit dan bumi, udah cukup dah. Adapun ibadah menurut mereka boleh kepada selain Allah. Makanya mereka menyembah Lata, Uzza. Maka Allah mengutus Rasulullah untuk mengingatkan bahwa ibadah itu semua hanya untuk siapa? Allah saja. Ya. Yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Mana dalilnya? Kata beliau, wad dalil qaulu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Tuh lihat. Dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini hamparan dan langit sebagai bangunan. Dan Allah turunkan dari langit itu air hujan. Dengan air hujan itu Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan dalam keadaan kalian tahu itu. Ya. Artinya kamu tahu kan yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang memberikan rezeki Allah. Tapi kalau kamu yakin itu, maka hendaklah yang kamu ibadahi hanya Allah saja. Ya. Kalau kamu beribadah kepada selain Allah, berarti kamu sama saja menjadikan tandingan untuk Allah. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, al-khaliq li hadhil asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatu itulah yang satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Nah ini saudaraku seiman, jadi beliau memahamkan ya bahwa tauhid rububiyah itu berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Tidak bisa dipisahkan. Tidak cukup sebatas tauhid rububiyah saja tanpa tauhid uluhiyah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.